Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita kembali lagi dalam mata pelajaran fikih bersama Bumia. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi ahli waris. Mau diperhatikan ya. Oke, siapa saja sih ahli waris dari pihak laki-laki? Nah, untuk ahli waris pihak laki-laki di sini ada 15 orang. Yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dan anak laki-laki dan terus ke bawah. Yang ketiga, bapak. Yang keempat, kakek dari bapak dan terus ke atas. Yang kelima, saudara laki-laki sekandung dari si mayit. Yang keenam, saudara laki-laki sebapak. Yang ketujuh, saudara laki-laki seibu. 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. 10. Paman yang sekandung dengan bapak. 11. Paman yang sebapak dengan bapak. 12. Anak laki dari paman yang sekandung dengan bapak. 13. Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan bapak. 14. Suami. 15. Laki-laki yang memerdekakan pewaris. Untuk keterangan, dari nomor 1 sampai nomor 13, ini adalah ahli waris berdasarkan pertalian darah atau berdasarkan nasab. Adapun nomor 14, ini berdasarkan ikatan pernikahan. Dan nomor 15, ini berdasarkan al-wala. Jika 15 orang tersebut ada, maka yang dapat menerima hanya anak laki-laki, suami, dan bapak yang terhijab. Kemudian, untuk ahli waris perempuan di sini terdapat 10 orang. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek dari ibu. Kelima, nenek dari bapak. 6. Saudara perempuan sekandung. 7. Saudara perempuan bapak. 8. Saudara perempuan seibu. 9. Istri. 10. Wanita yang memerdekakan si pewaris. Keterangan untuk nomor 1 sampai nomor 8, mereka adalah ahli waris dari jalur nasab atau ikatan kekeluargaan. Adapun nomor 9 berdasarkan jalur pernikahan. Dan nomor 10 berdasarkan jalur wala. Jika 10 orang ini ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 5 orang. Yang pertama, istri. Yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga, cucu perempuan. Yang keempat, ibu. Dan yang kelima, saudara perempuan sekandung. Namun, jika seluruh ahli waris, baik yang laki-laki dan perempuan yang 10 ini ada, yang berarti jumlahnya 25, maka yang berhak menerima waris hanya 5 orang, yaitu suami atau istri, ayah, ibu, serta anak laki-laki dan anak perempuan dari si mayit. Lalu siapa yang bukan menjadi ahli waris? Ya. Di sini ada 10 orang. Kita perlu mengetahui 10 orang tersebut supaya nantinya kita tidak keliru siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang bukan. Yang pertama yaitu anak angkat atau anak asuh. Yang kedua, anak tiri. Anak tiri bukanlah ahli waris. Yang ketiga, mantan suami atau mantan istri. Yang keempat, keponakan perempuan. Kelima, keponakan dari saudara perempuan.
7 mertua atau menantu, 8 saudara ipar, 9 cucu dari anak perempuan, 9 paman dari jalur ibu, dan yang terakhir saudara lain ayah, lain ibu. Berikut diagram ahli waris dari 25 ahli waris. Di sini nanti kita bisa melihat ada bagian-bagian yang akan mereka peroleh. Tapi pembahasan ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, tadi sudah kita sebutkan bahwa seluruh ahli waris jumlahnya kurang lebih ada 25 orang. Tapi di sini yang akan kita gambarkan adalah 23 orang yang berdasarkan jalur nasab dan jalur pernikahan. Yang pertama ada anak laki-laki, kedua anak perempuan, selanjutnya ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Mereka berada di jalur A, jalur pertama. Kemudian ada suami ataupun istri. Mereka berada di jalur B. Selanjutnya ada ayah, ibu, ayahnya ayah atau kakek, dan nenek dari jalur ayah. Kemudian ada ibunya ibu atau disebut juga nenek. Mereka berada di jalur C. Selanjutnya, ada saudara seayah seibu, baik itu saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Selanjutnya, saudara laki-laki seayah dan saudara laki-laki seibu. Selanjutnya, saudara ataupun saudari yang seibu. Mereka berada di jalur D. Selanjutnya ada keponakan laki-laki dari jalur saudara seayah seibu dan dari saudara seayah. Mereka berada di jalur E. Kemudian ada paman seayah seibu dan paman seayah. Mereka berada di jalur F. Terakhir, sepupu laki-laki dari jalur paman seayah seibu dan sepupu laki-laki dari paman seayah. Inilah jumlah keseluruhan dari 23 ahli waris. Ketika semua orang ini ada, maka yang berhak menerima ahli waris hanyalah 5 orang, yaitu ayah dan ibu, suami atau istri, dan anak laki-laki. Saudara-saudara di sini semuanya terhalang. Kenapa? Karena masih ada ayah dan ibu. Selanjutnya, paman dan sepupu juga terhalang karena di sini masih ada ayah dan ibu. Kakek nenek pun terhalang karena masih ada ayah dan ibu, dan kemudian cucu di sini terhalang karena masih ada anak laki-laki dan anak perempuan. Maka hanya inilah yang nantinya akan menjadi ahli waris. Kesimpulannya, seseorang bisa mendapatkan warisan ketika dia adalah ahli waris. Yang kedua, mereka tidak terhijab atau terhalangi oleh ahli waris yang lebih dekat. Ketika seseorang tersebut tertutup oleh ahli waris yang lain, maka mereka menjadi terhijab atau terhalangi untuk mendapatkan warisan. Contoh di sini, almarhum mempunyai seorang cucu. Di samping itu, almarhum juga mempunyai anak. Maka di sini cucu tidak akan mendapatkan warisan karena posisinya terhalangi oleh anak,
sehingga cucu tidak bisa mendapatkan harta warisan. Golongan ahli waris nantinya akan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang menjadi ahli furud, ada yang menjadi asobah, dan ada juga yang menjadi atau mahjub. Ahli furud adalah ahli waris yang perolehan harta warisnya sudah ditentukan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Adapun asobah, ahli waris yang bagian penerimaannya tidak ditentukan, tetapi menerima dan menghabiskan sisanya. Adapun hijab atau mahjub adalah ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh, sehingga ahli waris yang lebih jauh tidak dapat menerima atau bisa menerima tapi bagiannya menjadi berkurang.